Update terhadap informasi tidak luput dari literasi. Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Galang Rofiul, inilah meja redaksi. Ultimates, siapa sih yang nggak kenal dengan presenter kondang bernama Andi Noya? Beberapa saat lalu, UMN ditetapkan menjadi tuan rumah dari segmen Kick Andy Goes to Campus. Acara ini dibagi menjadi 2 sesi dengan pembahasan topik yang berbeda dan menghadirkan narasumber ahli. Bagaimana ya kemeriahan dari acara ini? Berikut laporannya. Ultimates, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan event Kick Andy Goes to Campus. Bertepatan pada Rabu 24 April 2024, event Kick Andy Goes to Campus hadir di Universitas Multimedia Nusantara dan dibawakan oleh pembawa acara kondang yaitu Andi Flores Noya. Bertempat di Auditorium Lecture Theater Gedung DUMN, acara ini hadir dengan 2 sesi dan tema yang berbeda, yaitu Ibuku Pahlawanku dan Kejar Tujuan Bukan Uang. Acara ini dihadiri oleh 4 narasumber ahli, yaitu Titik Wahyuni, seorang fotografer, dan Riani Indriati, seorang penulis buku The Colors of Mothers di sesi pertama, dan Singgi Kartono, founder Sepedagi, beserta Aang Permana, founder Sipetek di sesi kedua. Setelah sesi 1 berakhir, digelar sesi tanya-jawab yang bertempat di Kolabo Space UMN dengan Andi Flores Noya dan Titik Wahyuni selaku narasumber ahli dari sesi 1 tadi. Di sesi kedua ini, mahasiswa memadati hampir di seluruh area auditorium lecture theater. Bahkan sebelum acara dimulai, terlihat antusiasme dari mahasiswa yang mengikuti arahan dari tim Kick Andy. Lewat acara ini, mahasiswa berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber dan dapat merasakan sensasi di balik layar dalam proses tapping segmen tersebut. Berikut tanggapan Andi Flores Noya dan salah satu tim Kick Andy Goes to Campus terkait event ini. Aku senang sekali akhirnya berkesempatan untuk bisa masuk ke kampus Universitas Multimedia Nusantara ini, karena di sini aku lihat banyak sekali anak-anak muda punya potensi yang luar biasa, dan ini adalah misi dalam hidupku juga, bagaimana mendorong anak-anak muda pertama untuk punya empati, untuk punya hati. Karena aku mulai khawatir beberapa tahun yang lalu melihat anak-anak muda seakan-akan, ini mungkin karena di media sosial banyak yang flexing, seakan-akan bahwa sukses itu ukurannya materi. Harapan saya sih selaku produser ya, apa yang disampaikan hari ini, 2 tema yang hari ini disampaikan di UMN itu bisa sampai. Jadi bisa ini menjadi inspirasi buat anak-anak mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara. Itu harapan kami. Angelina Senjaya, Emmanuel Elang melaporkan untuk UMN TV. Keren sekali ya Ultimates, UMN dijadikan tuan rumah Kick Andy Goes to Campus. Seperti yang sudah kita lihat, Andi Noya membawakan salah satu topik menarik, yaitu Ibuku Pahlawanku. Berbicara mengenai pahlawan, beberapa saat lalu kita telah merayakan Hari Kartini. Hal ini identik dengan slogan habis gelap terbitlah terang yang menggambarkan perjuangan Kartini untuk mengangkat derajat perempuan. Kira-kira bagaimana ya dilema perempuan pada saat ini? Mari kita simak liputannya. Ultimates, untuk memperingati Hari Kartini pada 21 April lalu, situasi para perempuan urban di zaman sekarang tentunya perlu kita telusuri lebih lanjut, utamanya dalam hal emansipasi dalam dunia kerja. Perusahaan atau industri pada masa sekarang kini membuka kesempatan kerja tanpa membedakan gender. Namun, yang menjadi kekhawatiran para perempuan yakni apakah sebaiknya mereka bekerja sebagai pegawai kantoran atau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kini meningkat. Pada 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 58,40%. Pada 2023, meningkat menjadi 60,18%. Namun, tidak bisa dipungkiri, angkatan kerja laki-laki tetap lebih mendominasi dibanding angkatan kerja perempuan.
Meskipun perempuan telah mendapatkan hak untuk bekerja, kekhawatiran yang baru muncul bahwa perempuan mendapatkan ekspektasi yang lebih dari seharusnya. Hal tersebut meliputi bekerja dan membangun keluarga. Ultimates, setelah mendengar banyaknya tantangan perempuan di masa kini, kira-kira bagaimana perempuan urban yang telah memasuki jenjang karir memosisikan dirinya? Apakah sebaiknya memosisikan dirinya sebagai ibu, sebagai wanita berkarir, atau sebagai istri? Mari kita simak liputan berikut ini untuk mendalami dilema perempuan urban pada masa kini. Melanjutkan karir sebagai dokter itu adalah pilihan dari awal, karena dari awal saya sudah ingin menjadi dokter dari waktu lulus SMA itu. Nah, sekarang ini kan kelanjutan dari impian saya itu, jadi bukan suatu keterpaksaan, memang suatu keinginan gitu. Keinginan menjadi dokter. Kalau ibu rumah tangga ya karena udah usia lama-lama menikah, lama-lama punya anak ya gitu. Dan sekarang saya jadi dokter ya alhamdulillah gitu. Sudah terwujud keinginan itu. Jadi ibu rumah tangga ya termasuk dibilang repot ya enggak ya. Kita juga biarpun ibu jual sembako kita harus memperhatikan anak-anak kita juga hari-harinya makan juga. Aduh udah makan bangunin anak pagi, anak sekolah, anak kuliah. Tapi tapi si ibu kalau sebelum ibu buka warung nih ya, ibu jam jam 5 dah. Jam setengah 5 ibu udah bangun masak buat bawa anak bekal atau Ruth mau makan apa, mau buat dimakan di sini atau dibekal buat kuliah atau juga adiknya Ruth bawa. Jadi kalau saya buka sembako itu jadi sekalian memperhatikan anak saya. Jadi makannya atau gimana beda sama beda ya sama karyawan ya. Kan karyawan kan kerja kantoran. Kita nggak bisa memantau anak kita. Pagi-pagi kita udah pergi. Nah, anak kita makannya apanya? Ya, nggak ada. Jadi istilahnya nggak sempat kita perhatiin. Kalau saya buka sembako kan sekali ibu rumah tangga, saya ngawasin anak saya juga makannya, kuliahnya atau gimananya. Itu menurut saya. Akses kerja perempuan di dunia kerja diharapkan bisa berkembang dengan menyediakan beberapa dukungan, seperti dukungan cuti hamil, fasilitas penitipan anak, dan fasilitas menyusui yang layak. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, mengatakan upaya untuk menutup kesenjangan gender di dunia kerja masih menjadi pekerjaan rumah berdasarkan data dari Global Gender Gap. Mengutip data Global Gender Gap Report 2023, Indonesia menempati posisi ke-87 dari 146 negara dalam upaya kesenjangan gender. Dengan demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia berusaha mengeluarkan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan pemberdayaan perempuan di dunia kerja. Sejumlah upaya yang telah dijalankan dari Apindo adalah melakukan advokasi untuk mempromosikan pengarusutamaan gender dan penerbitan pedoman pencegahan serta penanganan kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja bagi pengusaha. Victoria Nadine Gunawan, Alvin Alauddin melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana, karena kami masih memiliki segudang informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Ultimates, kemacetan yang kerap terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Namun, keterbatasan ini ditambah dengan kemahalan tarif menyebabkan masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut liputan selengkapnya. Ultimates, transportasi publik menjadi faktor penting masyarakat untuk beraktivitas sehari-harinya. Saat ini, banyaknya jumlah transportasi publik yang beroperasi masih berpusat di Jakarta. Hal ini menyebabkan masyarakat di luar daerah banyak mengeluhkan masalah terkait mereka yang kesulitan dalam menemukan transportasi publik. Hal ini juga disebabkan karena minimnya perkembangan transportasi publik di beberapa daerah.
Keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi alasan mengapa transportasi publik di luar Jakarta tidak kunjung berkembang menyamai Jakarta. Tidak hanya karena dukungan anggaran, keberadaan pengguna transportasi publik juga menjadi faktor mengapa transportasi publik tidak tersebar secara merata. Hal ini meliputi kota-kota kecil di Indonesia yang masyarakatnya terbilang sedikit jumlahnya untuk diberlakukan sistem transportasi publik. Pemerintah pusat mempunyai tujuan mendorong masyarakat untuk sering menggunakan transportasi publik menjadi berkurang karena adanya dilema yang tumbuh. Hal ini membuat masyarakat menjadi enggan menggunakan moda transportasi publik karena tarif yang mahal, fasilitas yang belum semuanya maju, dan masih berlomba-lomba dengan pengguna lain. Menggunakan kendaraan pribadi menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk bisa cepat berakomodasi. Hal ini dibuktikan dilansir dari Kompas ID, pertumbuhan kendaraan pribadi berkisar 8-13% per tahun. Di sisi lain, pertumbuhan transportasi publik yang naik hanya dari 0,1 hingga 1% per tahun. Jarak pertumbuhan antara kedua indikator masih cukup jauh. Tarif yang mahal terjadi karena banyak alasan, mulai dari kenaikan harga BBM, penurunan jumlah armada, hingga permintaan yang tinggi. Masyarakat sangat mementingkan harga, bahkan hanya dengan perubahan harga saja sudah bisa membuat banyak perubahan dalam sektor ini. Mari kita simak tanggapan dari masyarakat yang sering menggunakan transportasi publik. Oke, kalau menurut aku sendiri, fasilitas transportasi umum di Tangerang itu masih kurang dan menurut aku harus banyak ditingkatin lagi sih karena belum jangkau ke banyak tempat. Mungkin pemerintah sendiri itu masih banyak permasalahan lain sih yang harus dihadapin selain transportasi umum itu. Kalau fasilitas sih sudah cukup, tapi kalau menurut saya masih kurang ya, karena kita dari depan ke dalam kawasan sini aja masih kurang. Karena nggak semuanya angkot bisa masuk ke kawasan sini. Kalau menurut saya sih kemungkinan beda ya dengan Jakarta ya kalau Tangerang. Soalnya kalau Tangerang ini kan, kalau Jakarta itu kan memang sudah menyeluruh. Kalau Tangerang ini kan mungkin kalau cuma di kota Tangerang ya. Kalau untuk ke wilayah-wilayah sininya kayak ke sini, wilayah Sumarekon itu kan dia wilayah tersendiri. Kalau menurut aku ya kurang banyak karena terlebih lagi kan aku orang Jakarta dan aku pastinya kalau tiap weekend kalau ada acara free aku harus balik ke Jakarta kan. Nah itu aku cukup kesusahan karena harus mobil pulang balik pergi gitu loh. Menurut aku ya mereka tuh harus lebih survei ke daerah sini sih karena aku waktu ke PIK Pantai Indah Kapuk itu kan mirip-mirip di sini kan elitnya. Cuman kalau di sana itu masih Transjakarta masih nyampe ke sana, tapi kalau di sini tuh dikit banget. Jadi harus survei, terus harus dengar-dengar kata orang-orang sini juga keluhan-keluhan, apalagi kita sebagai mahasiswa kan, yang semuanya tuh nggak berasal dari Tangerang ataupun dari situ. Menurut saya sih kurang, malah kita lebih ke transportasi online gitu. Sebelumnya lebih ke ini sih bukan transportasi, lebih ke ini aja sih fasilitas publiknya dulu nih dibenerin ya kan, kayak misalkan lampu penerangannya itu masih kurang ya kan, dan jalan-jalan pun masih banyak yang rusak gitu kan, hancur, dan ya masih banyak yang banjir gitu. Kalau menurut gua enggak sih, soalnya di sini aja masih kurang begitu, bis aja nggak ada angkot di Cijarah, itu aja sih. Kalau kata gua sih jangan Jakarta doang gitu, ini kan juga Banten, jadi lebih dibanyakin sih bisnya, angkotnya udah sih. Dalam permasalahan ini, pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting untuk menyebarkan transportasi publik. Adanya transportasi publik yang memadai, murah, aman, dan nyaman akan secara alami mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi. Hakam Natalegawa, Ramada Valino melaporkan untuk UMN TV. Wow, Ultimates, keterbatasan transportasi umum nyatanya sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Minimnya transportasi umum membuat jalanan kembali dipadati oleh kendaraan pribadi. Semoga permasalahan ini segera diatasi dengan bantuan pemerintah. Ngomong-ngomong soal keramaian, Taylor Swift kembali mengejutkan jagat raya dengan mengumumkan perilisan album terbarunya, The Tortured Poets Apartment.
Spotify menobatkan album yang juga dijuluki TTPD ini sebagai album yang terbanyak disimpan sebelum perilisannya. Lantas, apa yang membuat album ini begitu diminati oleh penggemarnya? Berikut liputan selengkapnya. Ultimates, berita menarik kembali hadir dari dunia industri musik. Pasalnya, album keluaran terbaru milik Taylor Swift dengan judul The Tortured Poets Department atau biasa disebut TTPD kini menjadi sorotan. Pada 19 April 2024, Taylor Swift berhasil menciptakan rekor baru dengan penjualan 1,4 juta unit album secara tradisional pada hari pertama perilisan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada rasa kecewa dari para penggemar karena tidak bisa mendapatkan album tersebut. Pasalnya, album tersebut sudah habis dalam waktu 24 jam. Selain itu, 31 lagu di dalam album keluaran Taylor Swift yang terbaru mengumpulkan 243,4 juta streaming audio on demand pada hari perilisan album di Amerika Serikat. Lagu pertama, Fortnite, yang melakukan duet bersama Post Malone, berhasil mencetak 18,4 juta streaming. Secara keseluruhan, album TTPD terjual 1,6 juta unit dari hasil penjualan fisik, streaming, dan pemutaran audio. Sebelumnya, album 1989 yang diluncurkan oleh Taylor Swift merupakan album terbesar pada tahun lalu. Namun, album TTPD melampaui penjualan album tersebut. Album keluaran Taylor Swift yang terbaru mencetak sejarah baru bagi Spotify dan Apple Music. Album tersebut mencetak debut 300 juta streaming di Spotify dalam satu hari dan peringkat pertama pada Apple Music Amerika. Taylor Swift merilis album tersebut dengan album ganda yang terbagi dalam dua bagian perilisan. Awalnya, album ini merilis 16 lagu, namun Taylor Swift mengumumkan 15 lagu kembali pada waktu gelombang kedua. Tentunya, album tersebut dirilis oleh Taylor Swift dengan tidak biasa. Album TTPD kini menjadi album paling sukses karena banyak didengar oleh masyarakat. Tentunya, Taylor Swift berhasil merilis album tersebut karena berhasil menunjukkan musikalitas yang luar biasa dan banyak digemari oleh publik. Tidak hanya itu, Taylor Swift selalu memainkan perannya dalam membuat tema album yang telah dibuat. Tentunya, hal ini memperkuat branding seorang Taylor Swift mudah diingat bagi para penggemar. Dari ungkapan Billboard, angka dari penjualan album TTPD dan aktivitas streaming akan dilaporkan dalam beberapa hari mendatang. Hasil dari penjualan serta ramainya pendengar streaming album TTPD dapat diprediksi akan debut besar di tangga album Billboard 200 Multimetric. Jika album TTPD debut pada Billboard, tentunya hal ini akan menandai album nomor 1 ke-14, memperpanjang rekor untuk yang paling terbanyak di antara penyanyi wanita lainnya. Selain itu, Taylor Swift akan menyamai Jay-Z sebagai nomor 1 penyanyi terbanyak di antara penyanyi solo lainnya. Karena penyanyi nomor 1 yang memiliki lebih dari 14 album hanya The Beatles di Billboard 200. Album TTPD sendiri, ungkapan yang mendalam dari Taylor Swift sendiri. Album ini menceritakan kisah dari mantan kekasih Taylor Swift, yaitu Joe Alwyn dan Matty Healy. Lagu yang dipercaya para penggemar sebagai ungkapan Taylor Swift kepada mantan kekasihnya, Matty Healy, yaitu TTPD sendiri, I Can't Fix Him, dan Bad Daddy I Love Him. Sedangkan lagu yang dibuat untuk Joe Alwyn, yaitu So Long London, Fresh Out the Slammer, dan Florida. Ultimates, melalui album tersebut, Taylor Swift membuat lirik yang mendalam dan penuh makna. Buat Ultimates, khususnya Swifties, wajib banget untuk dengerin album The Tortured Poets Department. Album tersebut bisa didengar melalui Spotify dan Apple Music. Alia Geraldine, Larissa Ika Kamila melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV.
Saya Galang Rofiul bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.